yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya di dalam Yesus kita dahsyat, luar biasa, dan yes. Di mana saja kita berada pada hari ini, apakah kita berada di Singapura maupun yang berada di Johor Bahru ini, kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita beribadah walaupun secara maya, tetapi kita percaya Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap hati kita pada pagi hari ini melalui pujian penyembahan yang akan kita bersama-sama naikkan sebentar lagi, dan begitu juga dengan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani kita pada hari ini. Sebab itu mari kita sama-sama kita masuk di dalam ibadah kita hari ini dengan doa, dan saya memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, sehingga hari ini Tuhan kami ada sekali lagi untuk dapat beribadah bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan. Walaupun secara online kami beribadah, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk menjamah setiap hati kami, tidak terbatas untuk menyentuh kehidupan kami secara pribadi dan secara rohani ya Tuhan, sehingga kami terus diubahkan, diperbaharui di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau layak diagungkan, dan Engkau layak disembah Tuhan Yesus. Dan selepas itu kami akan mendengar dan belajar dari firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memimpin setiap hati kami dari awal pertengahan sehingga akhir ibadah kami, sehingga kami dapat menangkapi apa yang firman Tuhan sampaikan, dan kami bersama-sama merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Kita menyembah nama Yesus sebab Dia layak dipuji. Kita mengagungkan nama Yesus sebab Dia layak dipuji.
punya Allah yang seperti Yesus, yang sudah selamatkan kita dari kematian kekal. Dialah Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Mari kita memuji nama Dia. Haleluya. Kami banggakan punya Allah. Haleluya. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Senang ku tak ingin menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Senang ku tak ingin menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Senang ku tak ingin
Salam, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur pagi ini karena dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa sebelum kita belajar dari firman Allah. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak menerima segala sembah dan puji-pujian kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami selama 7 hari ini. Dan kami melalui sepanjang 7 hari dengan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Dan kami tahu itu semua bukan karena kuat dan mampunya kami, tapi kami tahu itu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaanmu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang kekasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya dikala kami belajar dari firman Tuhan, kami mendapat berbanyak-banyak dari firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, di saat kami belajar dari firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami. Biar Roh Kudus menyertai kami supaya kami lebih mengerti, lebih memahami apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami bertumbuh dan kami dapat bersama-sama membangun transformasi dalam kehidupan kami, supaya terus-menerus memiliki pengenalan yang dalam akan Allah, dan kami hidup di dalam Engkau sebagai ranting yang tetap setia melekat pada pokoknya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Pagi ini kami belajar dari firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan belajar dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 sahaja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Filipi ini merupakan surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di Filipi untuk menasihati mereka supaya mereka dalam hidup mereka itu, ketika mereka mengalami situasi yang sulit, ketika mereka mengalami beban berat dalam kehidupan mereka, Paulus mendorong mereka, Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya mereka memiliki respon yang benar terhadap apapun situasi yang mereka hadapi. Karena respon yang benar memberi manfaat di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan atau gereja-gereja Tuhan. Ada 3 perkara yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 6 dan sampai ayat yang ke-7 ini, saudara. Yaitu yang pertama, Paulus mengatakan bahwa mereka harus tidak khawatir tentang apapun juga. Apapun yang mereka sedang alami, situasi apapun yang sedang melanda mereka pada waktu itu, beban berat apa yang sedang mereka alami, Paulus berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, Paulus menasihati mereka supaya berdoa dalam segala hal dengan ucapan syukur. Karena hanya di dalam doa dan permohonan mereka dapat memiliki pengharapan dan meletakkan pengharapan mereka kepada Tuhan yang sanggup menolong dalam situasi mereka di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Dan untuk kita juga pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apapun beban, apapun situasi atau kesulitan yang sedang kita alami, mari kita bersama-sama berdoa dalam segala hal dengan penuh dengan ucapan syukur. Sebab Allah ada di pihak kita, memperhatikan kita, menggembalai kehidupan saya dan saudara-saudara. Bila kita tidak khawatir tentang apapun juga yang kita alami dalam hidup kita, dan kita memilih untuk tetap berdoa dalam segala hal dengan penuh dengan ucapan syukur, maka kita akan memiliki dampak yang baik, memiliki manfaat yang baik di dalam situasi kehidupan saya dan saudara-saudara. Paulus mengatakannya bahwa damai sejahtera Allah menjadi pemelihara hati dan pikiran
saya dan saudara-saudara secara khusus. Nah, saudara-saudara memilih untuk tidak khawatir, memilih untuk tidak gelisah ketika menghadapi situasi yang suram dan beban yang berat atau beban yang sulit di dalam kehidupan kita. Bahkan kita datang kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur akan membawa damai sejahtera Allah bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan inilah yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita dan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu menang atas beban berat dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya beban berat dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita mengalami stres, putus asa, hilang semangat hari-hari ini. Ditambahkan lagi dengan kita mengalami ataupun dilanda dengan pandemik COVID-19 yang tidak pernah berakhir sehingga pada hari ini. Kita tidak tahu bilakah ia akan berakhir sehingga kita sekali lagi bebas untuk beraktivitas, beribadah, melakukan aktiviti di luar. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya beban berat dalam kehidupan kita hari-hari ini itu karena mungkin kita kehilangan kerja, karena diberhentikan, karena tempat kita bekerja telah mengalami kemunduran ekonominya sehingga terjadi pembuangan pekerja, sehingga kita mengalami kehilangan kerja. Penyebab beban berat yang kedua, karena kita mungkin kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi, atau mungkin bisnis kita yang hampir menjadi bankrupt, ataupun hutang yang semakin sulit terbayar, dan hidup kita, biaya hidup kita menjadi meningkat. Kita tahu hari-hari ini dalam kehidupan kita, saudara, situasi yang kita sedang alami ini. Dan itu yang menyebabkan kita oleh firman Tuhan hari ini mendorong kita supaya tidak khawatir menghadapi segala apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur sebagai tanda penyerahan kita, tanda pengharapan kita kepada Dia, tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan, pembacaan kita hanya berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Ia akan memenuhi ataupun menjaga kehidupan kita, pikiran kita, secara khusus sebagai anak-anak yang kekasih. Bagaimana kita mengalami kemenangan atas beban berat dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, kita pikul beban berat bersama dengan Kristus. Salah satu cara bagi kita untuk mengalami kemerdekaan ataupun kemenangan dari beban berat atau situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, yaitu kita pikul beban berat kita bersama dengan Kristus. Segala beban dan kesulitan yang datang dalam kehidupan kita dapat kita lalui dengan penuh dengan kemenangan apabila kita berserah dan bersama dengan Kristus untuk menghadapinya. Ada dua hal, berserah dan bersama dengan Kristus untuk menghadapinya. Berserah tandanya kita tidak mampu dan tidak sanggup menghadapi semuanya, tetapi bila kita berserah, maksudnya kita mengizinkan Tuhan untuk menolong kita. Kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja, memampukan, menyanggupkan, bahkan menguatkan kehidupan saya dan saudara-saudara saat mengalami beban atau kesulitan berat dalam kehidupan kita. Dan setelah berserah, kita dapat bersama-sama dengan Kristus untuk menghadapi apapun beban berat atau kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 menyatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kata Kristus. Melalui teks ini, saudara, ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan sebagai bagian kita. Itu yang pertama. Tindakan kita yang pertama itu kita harus datang kepada Kristus. Yang kedua, siap memikul kuk yang Kristus pasang.
dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, belajar dari Kristus sebagai role model atau contoh terbaik dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Sesungguhnya sebagai orang percaya untuk menjalani hidup orang beriman, contohnya adalah Kristus, teladannya adalah Kristus. Bagaimana kita harus menghadapinya atau menjalaninya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan kita, apabila dipikul bersama Yesus, pasti sanggup kita lewati dengan selamat. Karena kita tidak sendirian menghadapi beban berat atau situasi sulit yang sedang kita alami pada hari-hari ini, hari esok, dan sampai masa akan datang. Karena Kristus bersama dengan kita. God be with us, saudara. God be with us. Allah bersama kita untuk menghadapi hal tersebut. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa saat kita mengalami beban berat, apapun bentuknya itu dalam hidup kita hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya, ingat, berserah dan bersama dengan Kristus, kita pasti sanggup menghadapinya. Kita pasti menang karena kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita, memikul beban berat yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita akan pelajari, bagaimana kita mengalami kemenangan atas beban berat dalam kehidupan kita, yaitu Allah tahu ukuran beban yang sanggup kita pikul. Maksudnya kapasiti dari hidup kita, kemampuan kita, kesanggupan kita diketahui oleh Allah, dan kuk yang dipasang atas hidup kita tidak melebihi kesanggupan kita atau kemampuan kita untuk memikulnya. Ini menyatakan kepada kita bahwa Allah tahu ukuran beban yang sanggup kita pikul. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, beban yang kita pikul tidak akan melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal ini, saudara, menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita karena Dia berdaulat di atas segala sesuatu. Ini menyatakan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan maksudnya itu bukan untuk mencelakakan hidup kita, tapi mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sebagai anak-anaknya yang kekasih. Allah mengendalikan segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan Allah siap memberi jalan keluar bagi kita agar kita menang atas beban atau kesulitan yang kita hadapi hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Allah berdaulat dalam kehidupan kita dan sanggup menjaga kita dan berserta kita dan bersama kita untuk memikul beban, kesulitan, ataupun tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sesungguhnya. Nah, jika Allah mengendalikan dan mengizinkan beban berat itu terjadi dalam kehidupan kita, dan dikatakan beban berat yang hadir dalam hidup kita, kesulitan yang datang dalam kehidupan kita tidak melebihi kemampuan kita. Persoalannya adalah, mengapa ada yang mengalami kejatuhan? Mengapa ada yang mengalami kekalahan saat mengalami beban atau menghadapi kesulitan ataupun tantangan di dalam kehidupannya secara khusus? Jawabannya amat sederhana, saudara. Semuanya bergantung pada pilihan kita. Apa yang menjadi choice kita, apa yang menjadi pilihan kita, itu yang akan menentukan situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena Allah berserta kita, Allah bersama kita untuk menghadapinya. Bahkan kuk yang dipasangnya, beban yang datang dalam kehidupan kita, kesulitan yang datang dalam kehidupan kita, tantangan yang datang dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, tidak melebihi kemampuan kita. Persoalannya, bagaimana kita untuk memilihnya? Jika kita memilih untuk tetap setia bersama dengan Kristus, maka kuk yang dipasang dalam kehidupan kita dapat kita pikul bersama-sama dengan Dia. Kita dikalahkan atau kita jatuh
karena kita memilih untuk mengalami kejatuhan sendiri. Nah, kita kalah karena kita memilih untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita menganggap kita sanggup, kita menganggap kita kuat, dan akhirnya kita mengalami kekalahan dan kejatuhan. Yang kedua, kita kalah karena kita tidak mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ini menyatakan kepada kita bahwa semuanya bergantung pada pilihan kita, bagaimana kita menjalaninya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Nah, ingat saudara, kita akan menang atas beban berat dalam kehidupan kita apabila kita memilih untuk memikul beban berat bersama dengan Kristus. Kita berserah dan bersama dengan Dia. Apapun beban, apapun kesulitan yang datang dalam kehidupan kita, apapun bentuk tantangannya, bila kita berserah dan bersama dengan Kristus, maka itu akan menjadi ringan dan kita dapat melakukannya. Karena Kristus berkata, "Kuk yang kupasang ringan," dan kita dapat menghadapinya. Karena kita tidak sendirian, kita bersama dengan Kristus. Yang kedua, kita menang atas beban berat dalam kehidupan kita karena Allah tahu ukuran beban. Allah tahu kapasiti beban yang sanggup kita pikul di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan dengan sendirian, tapi Dia memampukan, Dia menyanggupkan kita untuk tetap mengalami kemenangan demi kemenangan dan kesanggupan untuk melalui segala tantangan, beban berat di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Oleh itu saudara, mari kita sentiasa bersama-sama mengandalkan Kristus, berserah kepada Tuhan, dan bersama dengan Dia untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Bersama Yesus kita pasti mampu. Bersama Yesus pasti kita dapat menghadapi semuanya dengan penuh dengan kemenangan. Mari kita aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama belajar dari firman-Mu yang menguatkan, menyegarkan kehidupan kami secara keseluruhannya. Dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini, yang sudah mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya, dan menyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau mengatakan bahwa Engkau berserta kami dan bersama dengan kami untuk menghadapi beban berat, menghadapi tantangan dan kesulitan yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami tidak gentar, kami tidak takut ya Tuhan untuk menghadapi apapun liku-liku hidup kami. Karena kami tahu Engkau ada di pihak kami. Engkau ada untuk menjadi kekuatan dan kesegaran dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Hamba berdoa apapun situasi yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada pagi hari ini, apapun bentuk beban, kesulitan dan tantangannya, tantangan hidup, hamba mau berdoa. Karena Engkau berkata bahwa Engkau bersama dan berserta dalam hidup kami. Dan Engkau berkata bahwa kesulitan yang dalam hidup kami, beban yang dalam hidup kami tidak melebihi kemampuan kami untuk menghadapinya. Dan kami mengucap syukur bahwa kami tidak sendirian untuk menghadapinya. Doakan Bapa di surga, dimanapun jemaat-Mu, beri kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk mengalaminya. Sehingga mereka tidak dikalahkan, tetapi bahkan menang dan menang lagi setiap apa yang dialami di dalam kehidupan mereka secara khusus. Sehingga mereka tetap teguh, tetap kuat mengalami ataupun menghadapi beban berat yang sedang mereka alami pada hari-hari ini. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan di dalam semuanya. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu pada pagi hari ini, hamba berdoa, teguh dan kuatkan iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Engkau. Berkati pekerjaan usaha, ekonomi dan keuangan mereka. Bapa, berkati juga setiap tangan-tangan pada pagi hari ini yang memberi persembahan dan menyerahkan persepuluhan di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluarga, berkatilah usaha dan ekonomi mereka pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berkat firman yang kami pelajari pada pagi hari, kami sambut dengan penuh dan ucapan syukur. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Praise and glory, honor and strength unto our God, your majesty.